Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Yesus mengampuni dosa. Dan Yesus bukan saja disembah, tapi dia mengampuni dosa. Sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, bagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka semakin terberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten terbaik terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus akan belajar di channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, ini dia Yesus yang selama ini menjadi kontroversial ya bagi orang-orang Kristen yang percaya kepada Injil. Apa yang disampaikan oleh Injil, apa yang diajarkan oleh Injil, percaya bahwa Yesus mengampuni dosa. Dan apakah memang Yesus mengampuni dosa? Dan Yesus disembah. Ya, banyak para kadrun-kadrun yang mulai berkata dan meminta mana ayatnya Yesus disembah, Yesus minta disembah, Yesus mengaku Tuhan, Yesus mengampuni dosa dan sebagainya. Nah, kita akan melihat kali ini apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam Injil Matius. Kita akan melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-9 mulai ayat yang pertama. Saya akan membacakannya buat kita semua. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Wow, ini dahsyat sekali. Yesus membuat satu statement yang sangat tegas, yang sangat jelas, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Waktu Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Para ahli Taurat, orang-orang agamawi, mereka mulai mencibir dan berkata dalam hati, "Dia ini menghujat Allah. Masa dia bisa mengampuni dosa?" Dan Yesus berkata, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Jadi di dunia ini hanya Tuhan yang sanggup mengampuni dosa. Tidak ada pohon yang dapat membersihkan dosa. Tidak ada air yang dapat membersihkan dosa. Tidak ada batu yang dapat membersihkan dosa. Hanya Yesus yang dapat membersihkan dosa. Karena Yesus berkata, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi apapun dosa Anda, seberat apapun pelanggaran Anda, ketika Anda datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan,
Ketika Anda meminta ampun dosa Anda, firman Tuhan katakan, Tuhan Dia setia, maka Dia akan mengampuni dosa. Ya, memang segala pelanggaran ada konsekuensinya. Setiap dosa selalu ada konsekuensinya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ingat sekali bahwa istilah anak manusia ini sebutan yang sangat disenangi oleh Yesus Kristus. Dan sebutan anak manusia ini sangat dimengerti oleh pendengar zaman itu. Bahwa sebutan anak manusia ini adalah sebutan seperti nubuatan di kitab Daniel. Bahwa akan ada seorang anak manusia yang akan datang membebaskan, yang datang menebus, datang memerdekakan setiap orang Israel pada waktu itu. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi waktu mendengar istilah anak manusia, itu adalah istilah sebutan untuk Mesias. Dan Yesus menyebut dirinya Mesias dengan berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus punya kemahakuasaan yang luar biasa. Dia mengampuni dosa. Ini yang dahsyat, saudara. Ya. Dan akhirnya, saudara, kalau kita melihat dari kisah ini, seorang yang lumpuh ini, dia sembuh dari sakit penyakit. Dan dia bangkit dan berjalan pulang ke rumah. Dalam firman Tuhan juga dikatakan, oleh bilur-bilur darah Yesus, kamu sudah disucikan dan disembuhkan. Makanya kita orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu tabib di atas segala tabib. Dia menyucikan dari segala dosa dan menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Makanya sampai dengan saat ini orang Kristen tetap percaya dan berseru kepada Yesus apabila mereka bergumul dengan sakit penyakit, mereka bergumul dengan penderitaan, mereka percaya ya oleh bilur-bilur darah Yesus, tetesan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu menyucikan dan menyembuhkan. Ya, seperti kurban-kurban penebusan salah, kurban-kurban penebusan dosa di dalam perjanjian lama. Demikianlah peristiwa salib Yesus Kristus. Seperti kurban-kurban itu, dia mengorbankan dirinya menjadi korban penebusan dosa. Makanya Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah. Dia anak domba Allah. Dia lahir di kandang domba. Bukan sekedar kandang domba biasa, tapi kandang domba, tempat di mana domba-domba yang dipersiapkan untuk dikorbankan sebagai penebusan salah, sebagai penebusan dosa, sebagai kurban. Yesus lahir di sana untuk menyatakan bahwa dia adalah anak domba Allah yang hendak dikorbankan di kayu salib. Wow, ini dahsyat. Yesus mengampuni dosa. Dan tidak ada satu dosa pun yang terlalu besar untuk diampuni oleh Yesus. Semua dosa tetap dosa. Dan di dalam Alkitab tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Namanya dosa tetap berdosa. Dan ketika Anda datang kepada Tuhan Yesus, Anda pasti disucikan, dibersihkan. Seberapa besar, seberapa dalam dosa Anda merasa Anda paling jahat, paling bejat, Anda preman, atau Anda pembunuh, siapapun Anda. Ketika Anda merasa dosa Anda begitu besar, datanglah kepada Yesus. Kita semua orang berdosa, perlu kasih karunia Tuhan. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa. Tidak ada batu yang dapat mengampuni dosa. Batu hanya benda mati. Pohon hanya benda mati. Air hanya benda mati. Materi-materi duniawi. Ya, memang ada sel, ada molekul di dalamnya. Tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Benda-benda itu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Yesus yang berani berkata, anak manusia di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah,
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa. Makanya di dalam kekristenan, keselamatan itu hanya anugerah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada orang yang dapat bermegah, wah saya bermegah karena saya orang beragama yang taat, orang beragama yang saleh, ya, saya berpuasa, saya berdoa dan sebagainya. Enggak ada. Kemegahan kita hanyalah Kristus. Bermegahlah di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan juga karena agama kita, tapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus janji, setiap orang yang datang dan percaya kepadanya, memberi diri dibaptis, akan diselamatkan. Tapi setiap orang yang menolaknya, mereka sudah ada di bawah penghukumannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus dapat mengampuni dosa. Ini kebenaran mutlak. Ini menurut statement dari Yesus itu sendiri. Makanya saudara, datanglah kepada Yesus. Dalam beban-beban pergumulan yang saudara sedang hadapi saat ini, datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menyucikan engkau, sanggup menyembuhkan engkau, dan membuat hatimu lega dan penuh damai sejahtera. Makanya Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya di dalam Yesus engkau menemukan kelegaan yang sejati. Hanya di dalam Yesus engkau menemukan damai sejahtera yang sejati. Haleluya, haleluya. Saya berdoa buat setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, meresponinya, mereka akan mengalami berjumpa dengan Yesus, hidup mereka disucikan, segala sakit penyakit mereka disembuhkan, dan mereka beroleh kelegaan, kemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang menjadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, bagikan kepada teman-teman, kepada orang-orang yang lain agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten terbaik, konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, semangat, semangat.